Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Pertama dan utama tentunya tidak pernah kita lupa dan bosan-bosannya untuk memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya. Nikmat yang begitu banyaknya, nikmat yang tidak mungkin bisa kita menghitung-hitungnya. Di antara nikmat-nikmat yang banyak tersebut, nikmat terdepan adalah nikmat Islam, nikmat iman, serta nikmat Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah, kemudian memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk bisa menjalankan kewajiban kita sebagai seorang hamba, yaitu melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian kita bersama-sama duduk sejenak, bersimpuh di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu agama. Semoga dengan apa yang kita lakukan Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk memberikan kita ilmu yang bermanfaat sebagai bekal ketika kita nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentunya salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan beliau hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan pembahasan kitab Al-Qiyamatul Kubra, kiamat besar, di mana terakhir kita sudah membahas terkait peristiwa-peristiwa dahsyat yang terjadi pada hari kiamat, yaitu peristiwa ketika Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan malaikatnya untuk meniup trompet itu yang pertama, di mana Allah Subhanahu wa taala akan menghabiskan seluruh alam semesta ini. Idzas sama'un syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Langit dan bumi itu dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika langit terbelah dan langit itu senantiasa patuh, dan seharusnya mereka itu patuh, pun demikian bumi akan melemparkan semua isi yang ada di dalamnya sehingga kosong. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghancurkan jibal wa yas'alunaka 'anil jibal. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad terkait dengan gunung. Qul yansifuha rabbi nasfa. Katakanlah ya Muhammad bahwasanya gunung itu nanti akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehancur-hancurnya. Semuanya Allah musnahkan. Dan ini semua sudah kita sebutkan peristiwa dahsyat apa saja yang terjadi pada hari kiamat. Maka bahasan selanjutnya kita akan membahas terkait ahwalun nas fi yaumi al-qiyamah, keadaan manusia itu pada hari kiamat, ketika seluruh bumi itu sudah dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diganti dengan bumi yang baru, yauma tubaddalul ardu was samawat, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Ketika datang suatu hari di mana Allah Subhanahu wa taala telah mengganti bumi dengan bumi yang baru, pun demikian langit. Allah jadikan langit yang baru. Bagaimana keadaan mereka manusia pada hari tersebut? Maka di sini
Itu dibahas ya dalam kitab ini Ahwalun Nas fi Yaumil Qiyamah, keadaan-keadaan manusia nanti pada hari kiamat. Dan penulis di sini Dr. Sulaiman Uman Al-Asqar itu membagi ya keadaan manusia itu pada hari kiamat. Pertama beliau membagi keadaan halul kufar, ya keadaan orang-orang kafir ya pada hari kiamat. Kemudian keadaan usat al-mu'minin, ya keadaan orang-orang mukmin tapi melakukan maksiat, ya banyak melakukan maksiat, bagaimana keadaan mereka. Kemudian yakni hal al-muttaqin, ya baru keadaan orang-orang yang bertakwa yang pada hari kiamat. Jadi 3 bahasan itu insyaallah kita akan bahas. Ya akan tapi pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas terlebih dahulu yakni keadaan orang-orang kafir itu pada hari kiamat. Ya di mana yakni penulis di sini membagi yang menjadi 3 poin bahasan. Yaitu pertama adalah zullatuhum yakni wa hawanuhum muhasratuhum wa ya'suhum. Ya bagaimana kehinaan yakni orang-orang kafir yakni pada hari kiamat, bagaimana penyesalan mereka dan juga bagaimana putus asanya mereka ketika melihat azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kedua yang kita akan bahas yakni ihbatu a'malihim, yakni bagaimana mereka mendapati seluruh amalan-amalan kebaikan mereka itu musnah, tidak ada manfaatnya sama sekali. Kemudian yang ketiga kita akan membahas terkait mukhasamatu yakni ahli nar, ya bagaimana para penduduk neraka itu bertikai, ya bertengkar mereka satu dengan yang lainnya. Itu insyaallah kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Pertama, yang terlebih dahulu kita bahas, yang kita akan melihat bagaimana kehinaan yakni orang-orang kafir, penyesalan mereka dan rasa putus asanya mereka ketika melihat yakni azab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang kita akan bahas adalah bagaimana kehinaan mereka ketika mereka keluar yakni dari kuburan-kuburan yakni mereka. Ketika Allah Subhanahu wa taala meniup sangkakala, memerintahkan malaikatnya untuk meniup sangkakala yang kedua, ya maka seluruh ya manusia dari sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai akhir umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dikeluarkan ya dari kubur mereka dibangkitkan yakni dari kuburan mereka. Maka bagaimana keadaan orang-orang kafir pada waktu itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ma'arij. Dalam surat Al-Ma'arij ayat 43 Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, yauma yakhrujuna minal ajdas, yauma yakhrujuna minal ajdasi sira'an ka'annahum ila nusubi yufidun. Yaitu pada hari di mana orang-orang kafir itu keluar dari kuburan mereka sira'an dengan begitu sangat cepat. Ka'annahum ila nusubi yufidun, ya sebagaimana mereka itu ketika di bumi itu menuju kepada berhala-berhala mereka. Jadi ketika mereka di dunia itu ketika mereka diseru untuk menyembah berhala-berhala mereka, ini mereka sangat bersemangat. Bersemangat. Begitulah keadaan mereka ketika mereka keluar ya dari kuburan nanti pada hari kiamat. Cuman ya ini bedanya ya ketika mereka itu pergi menuju berhala-berhala mereka di dunia, itu mereka dalam keadaan senang, dalam keadaan bahagia, ya, dalam keadaan benar-benar berharap yakni kepada berhala-berhala mereka. Akan tapi ketika nanti mereka keluar dengan cepat ya dari kuburan-kuburan mereka, bagaimana keadaan mereka? Inilah Allah Subhanahu wa taala hinakan mereka. Dengan Allah Subhanahu wa taala berfirman, khasyiatan absaruhum tarhaquhum dhillah. Akan tapi ketika mereka keluar dari kuburan mereka dengan sangat cepat, itu mereka menundukkan pandangan mereka dan wajah-wajah mereka diliputi dengan kehinaan. Dzalikal yaumul ladzi kanu yu'adun. Itulah hari yang telah dijanjikan kepada mereka. Ya, jadi pertama, ya keadaan mereka itu, pandangan mereka itu tertunduk dengan diliputi oleh kehinaan. Ini wajah mereka. Karena apa? Karena mereka mengetahui ya mereka itu tidak bisa lepas ya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan mendapati hari perhitungan ya di mana Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan ya segala amal-amal mereka dan tidak ada seorang pun ya
yang sanggup untuk terbebas dari hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang mereka takutkan. Ya, mereka mengetahui bahwa mereka akan berhadapan dengan Tuhan mereka, karena yang ketika dulu mereka yaitu mengingkari adanya hari kebangkitan, akan tapi kebangkitan itu terjadi ya pada diri mereka, maka tidak seorang pun yang bisa mengingkari hal tersebut pada waktu itu, sehingga wajah mereka pun tertunduk, lemas, ya tertunduk, hina, karena tidak bisa menghindar dari apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Dzalikal yaumul ladzi kanu yu'adun. Ya, demikianlah hari yang telah dijanjikan kepada mereka. Ya, kemudian yang kedua, ya kita lihat bagaimana kehinaan mereka itu terdapat dalam surat Al-Qamar, ayat 6 dan sampai ayat ke-8. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fatawalla anhum." Maka berpalinglah engkau wahai Muhammad dari orang-orang kafir tersebut. Biarkan mereka sampai yauma yad'ud da'i ila syai'in nukuru. Ya, biarkan mereka sampai hari di mana ada seorang penyeru yang akan memanggil kepada sesuatu yang tidak mereka sukai. Syai'in nukur itu sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang tidak mengenakkan. Itu syai'in nukur. Biarkan ya mereka sampai hari di mana para penyeru akan menyeru ya kepada sesuatu yang tidak mengenakkan mereka. Khusya'an absaruhum. Ya, dengan pandangan tertunduk, yakhrujuna minal ajdath. Ya, mereka keluar dari kuburan-kuburan mereka. Nah, sekarang di sini dilihat Allah Subhanahu wa taala menggambarkan mereka itu sebagaimana gambaran yang bisa kita bayangkan, yang bisa kita saksikan. Ya, dikatakan di sini ka'annahum jaradun muntashir. Ya, ayat yang pertama tadi dalam surah Al-Ma'arij dikatakan ka'annahum ila nusubi yufidun. Ya, seolah-olah mereka itu pergi menuju berhala-berhala mereka. Kalau dalam ayat ini dikatakan annahum jaradun muntashir. Ya, seolah-olah mereka itu seperti belalang yang berterbangan. Maksudnya apa? Kebingungan. Ya, mereka keluar dari kuburan mereka dengan pandangan tertunduk itu dengan kebingungan. Ya, lari ke sana, lari ke sini, ya jalan ke sana, jalan ke sini, enggak ada arah. Ya, enggak punya tujuan. Ya, karena merasa kebingungan, ya merasa takut ya dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada. Ya, mereka berusaha, semua manusia ya ketika mengetahui dirinya itu akan diadili, ya dirinya akan dihisap, itu pasti ya berusaha untuk mencari jalan keluar, pasti berusaha untuk mencari siapa yang akan menolong mereka, siapa yang akan mendampingi mereka. Itu sifatnya manusia. Nah, demikian pula nanti ya orang-orang kafir ketika itu keluar dari kuburan mereka, dia tahu akan dihisap, dia mencari ya orang-orang yang bisa menolong mereka, dia mencari ya orang-orang yang dulu dihormati itu di dunia yang dulu dia sembah, bahkan dia mencari berhala-berhala yang dia sembah. Ka'annahum jaradun muntashir. Ya, seolah-olah dia itu belalang yang berterbangan muhtiina. Ya, dengan apa? Dengan tunduk, patuh ilad da'i. Ya, kepada suara penyeru tersebut. Tapi ketika ada penyeru yang menyerukan mereka, maka mereka pun tidak seperti belalang sekarang. Ya, mereka tunduk dan patuh mendengar seruan tersebut. Ya, diam mereka, baru mereka tahu bahwasanya ada tempat tujuan kita muhtiina ilad da'. Nah, baru setelah itu mereka mengatakan yaqulul kafiruna, maka orang-orang kafir itu akan berkata hadza yaumun asir. Ini merupakan hari yang begitu sangat sulit. Ya, mereka benar-benar mengetahui bahwasanya mereka dalam bahaya yang sangat besar. Ini belum dihisap. Ya, belum dihisap. Tapi mereka sudah sadar ya bahwasanya mereka dalam kesulitan. Itu belum dihisap. Ya, kemudian ya dalam ayat yang lainnya kita bisa melihat bagaimana penyesalan dan rasa putus asa mereka itu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yasin ayat 51, dan ini sering kita bawakan ayatnya, wa nufikha fis-sur.
ya ketika sangkakala itu ditiupkan, fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun, maka mereka pun ya keluar dari kuburan-kuburan mereka itu menuju kepada Tuhan mereka. Qalu, ketika mereka bangkit dari kuburan tersebut, mereka berkata, ya wailana, celakalah kami. Man ba'athana mim marqadina, siapakah yang telah membangkitkan kami dari tidur kami. Perhatikan di sini, Pak. Orang kafir itu mengatakan, ya, qalu man ba'athana mim marqadina. Marqad itu tempat tidur. Yani riqadan itu artinya an-naum, ya tertidur. Kenapa mereka mengatakan man ba'athana mim marqadina? Ya. Celaka kami, siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami. Dari tidur kami. Mereka seolah-olah menganggap ketika mereka berada di alam barzah itu mereka tertidur. Mereka menganggap bahwasanya ketika mereka berada di alam barzah itu mereka tertidur. Padahal ya di alam barzah mereka itu yu'adzabun wa ya'lamun. Padahal di alam barzah itu mereka itu Pak disiksa. Ya merasa kesakitan. Tapi kenapa mereka bisa mengatakan siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Padahal mereka diazab. Banyak dalil-dalil yang menyebutkan bahwasanya mereka itu diazab. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim misalnya, ya bagaimana Rasulullah yakni sallallahu alaihi wasallam itu dilihat bagaimana salah satu azab yang ada di barzah, yaitu kepada para pendusta misalnya. Ya dusta, ya bohong ini merupakan dosa besar. Iyyakumul kadzib. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar. Semua dosa yang diancam dengan api neraka itu pasti dosa besar. Hati-hatilah kalian dengan berkata-kata dusta, berbohong, karena kebohongan itu akan mengantarkan seorang berbuat dosa, dan perbuatan dosa itu mengantarkan seorang pada api neraka. Jadi dusta ini diancam dengan api neraka dan itu merupakan dosa besar. Nah, Rasulullah itu pernah dilihatkan, Pak. Ya azab ya bagi orang yang berdusta di alam barzah. Bagaimana mereka nanti akan didudukkan, ya kemudian malaikat itu akan menusuk ya pipi mereka yang kanan, ya kemudian merobek sampai ke lehernya. Ya, setelah itu dilakukan, ya maka dilakukan di pipi kirinya. Ya, dirobek, kemudian ditusuk, kemudian dirobek sampai ke leher di pipi kirinya. Pipi kanannya sembuh, Pak. Sembuh pipi kanannya. Ya, lagi diulangi. Ya, ditusuk lagi pipi kanannya dirobek ya sampai lehernya, sembuh pipi kirinya. Ya, begitu seterusnya sampai hari kiamat. Bayangkan, itu salah satu azab di barzah. Ya, ketika ammal ladzi ra'aitahu, ya adapun yang engkau lihat wahai Muhammad, yang dirobek pipinya, itulah kadzab, itulah orang-orang pendusta, yatakallam bil kadzib, yang dia senantiasa yakni berdusta hatta tablugul afaq, yang mana kedustaan mereka ini sampai kemana-mana. Nah, maka di sini kita harus berhati-hati, Pak. Ya, terhadap ucapan kita, dan para ulama menyebutkan ya ucapan itu hukumnya atau tulisan itu hukumnya sama dengan ucapan. Ya ketika kita mendapatkan berita misalnya, ya kita menulis sesuatu dan sesuatu itu kita tulis dengan dusta, ya atau kita dapatkan berita itu tanpa kita cek kebenarannya, tidak tahu sama sekali, kemudian kita share, kita sebarkan. Nah, ini sama. Ternyata berita tersebut berita dusta, kita sudah sebarkan. Ya ini sama seperti kita mengatakan ucapan dusta. Ya perbuatan itu hukumnya sama dengan ucapan, maka berhati-hati. Ya jangan sampai kita sedikit-sedikit, ya ini dunia sekarang ini sangat mudah. Dulu sangat sulit, Pak. Orang tuh bayar. Ya bayar seseorang dia. Ya satu orang itu untuk menyebarkan perkataannya sampai jauh ke sana. Dipakai bayar orang. Ya sekarang nggak perlu, kita hanya beli pulsa saja. Ya kita share ke sana ke sini sampai ke negara tetangga bisa kita sebar itu tulisan-tulisan itu. Maka berhati-hatilah kita dari hal-hal seperti ini. Jangan sampai nanti kita ini terkena ya azab yang di barzah itu disebabkan karena kita sering berdusta.
Nah, mereka orang-orang kafir ini mendapat azab itu di alam kubur, itu mendapat azab. Tapi kenapa mereka mengatakan celaka kami? Ya, siapa yang membangkitkan kami dari tidur kami? Seolah-olah, ini menunjukkan, disebutkan oleh para ulama ahlu tafsir, ini menunjukkan seolah-olah mereka itu ketika bangkit dari kuburan mereka, itu mereka menganggap apa yang sudah mereka rasakan itu sesuatu yang sangat ringan, sesuatu yang sangat mudah mereka lalui. Kenapa? Karena mereka mengetahui bahwasanya di hadapan mereka ketika mereka dibangkitkan dari kubur mereka ini ada sesuatu yang lebih besar yang akan mereka rasakan, ada sesuatu yang lebih dahsyat yang akan mereka rasakan. Oleh karena itulah mereka mengatakan mamba'atsana mim marqadina. Jadi seolah-olah lebih baik saya tidur saja. Ya enggak usah dibangkitkan. Ya enggak apa-apa, saya merasakan azab di alam barzah saja. Jangan sampai saya bangkit kemudian mendapatkan sesuatu yang lebih besar dari apa yang sudah saya rasakan. Makanya dia mengatakan man ba'atsana mim marqadina. Padahal mereka tidak tidur di alam barzah. Enggak tidur mereka, Pak. Karena dia azab. Tapi mereka menganggap itulah tidur. Ya, lebih baik berada di alam barzah dibandingkan nanti berhadapan dengan Allah yang subhanahu wa ta'ala kemudian merasakan azab yang akan mereka terima. Jadi mereka benar-benar memahami bahwasannya mereka berada dalam posisi yang sangat berbahaya. Ya. Maka ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala fa idza ja'atit tammatul kubra. Ya, apabila datang tammah, suatu yang dahsyat, yang sangat besar. Ini semua orang-orang kafir mengetahuinya. Ya, sampai-sampai mereka merasa mudah, ya merasa ringan, ya diazab dalam alam barzah. Wal iyazu billah. Ya, jadi begitulah ya kehinaan mereka, ya penyesalan mereka, putus asanya mereka itu tidak bisa selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya bagaimana keadaan mereka selanjutnya? Itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan itu dalam surat Ibrahim. Ya, dalam surat Ibrahim ayat 42 sampai 43 Allah Subhanahu wa taala berfirman wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Ya, janganlah ya engkau mengira Allah Subhanahu wa taala lalai dari apa yang telah dilakukan oleh orang-orang zalim. Janganlah kalian mengira Allah itu lalai dari apa yang telah dilakukan oleh orang-orang zalim. Innama yuakhiruhum. Sesungguhnya Allah mengakhirkan azab mereka. Sesungguhnya Allah tidak langsung mengazab mereka liyaumin taskhasu fihil absar. Akan tapi Allah itu mengakhirkan azab mereka sampai pada suatu hari yang mana mata mereka itu nanti terbelalak. Mata mereka itu melotot. Yang melihat azab Allah Subhanahu wa taala ketika mereka dihadapkan dengan azab Allah Subhanahu wa taala, maka mata mereka itu nanti akan melotot. Terbelalak mata mereka, kemudian muhtiin itu dengan tunduk. Ya patuh dan tergesa-gesa ya dengan cepat ya muqni'i ru'usihim. Nah, ini yang aneh, muqni'i ru'usihim ya dengan pandangan mereka itu ke atas, Pak. Ya, pandangan mereka itu ke atas bukan karena keinginan mereka tapi karena harus melakukan hal tersebut. Ya, jadi nggak bisa mereka itu melakukan apa-apa. Ya, sudah harus seperti itu keadaan mereka tergesa-gesa dengan pandangan ke atas la yartaddu ilaihim tarfuhum ya yang mana ya mata mereka sedikit pun tidak bisa melirik ke kanan melirik ke kiri. Satu tujuan mereka, hanya satu tujuan mereka, enggak bisa lagi lihat kiri dan kanan. Ya la yartaddu ilaihim tarfuhum, tidak sama sekali bisa melirik dan tidak berkedip sedikit pun. Wa afidatuhum hawa, dan hati mereka itu kosong. Ya kenapa? Karena hanya satu yang mereka rasakan, bahwasanya mereka akan menghadapi azab yang begitu sangat besar. Mereka akan masuk ke dalam azab yang entah bagaimana rasanya, yang nggak bisa. Yang mereka bayangkan, makanya hatinya itu kosong. Yang nggak ada yang bisa dia pikirkan. Ya tidak ada lagi yang bisa dia harapkan, kosong.
Nggak ada sama sekali harapan untuk bisa selamat. Ya, itu Allah gambarkan akan ini penyesalan dan kehinaan-kehinaan yang terjadi ini pada orang-orang kafir. Ya, kemudian juga di samping itu juga ya kita bisa dapati bahwasanya orang-orang kafir ini tidak hanya disiksa nanti badannya. Ya, anggota tubuhnya bukan hanya disiksa anggota tubuhnya akan tapi batinnya juga akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum mereka masuk. Tadi itu sudah kita lihat ya bagaimana mereka tersiksa. Ya, batinnya. Nah, dalam ayat ini lagi Allah Subhanahu wa taala jelaskan ya lebih jelas lagi bagaimana batin mereka ini tersiksa. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman misalnya ya dalam surat Ghafir atau surat Mukmin ya ayat ke-18 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa anzirhum yaumal azifah. Ya, maka berikanlah peringatan kepada mereka pada hari yang al-azifah. Di antara nama kiamat adalah al-azifah. Apa nama al-azifah? Hari yang begitu sangat dekat. Ya. Kabarkanlah kepada mereka ya hari yang sangat dekat yaitu hari kiamat idzil qulubu ladal hanajir. Ya, ketika hati mereka itu menyesak. Ya, tersesak sampai kerongkongan mereka. Idzil qulubu ladal hanajir. Ya, hati-hati mereka ini sampai ke kerongkongan mereka, sesak mereka merasa sesak tidak bisa bernafas. Mereka itu tidak bisa bernafas kazimin. Kenapa? Karena mereka menahan kesedihan. Nah, itu Pak, nggak bisa nangis Pak. Ya mau nangis nggak bisa nangis. Ya, lihat ke atas. Ya, nggak bisa. Ya bukan sesuai keinginan mereka. Sekarang dipaksa dia keadaan mereka ini sekarang dipaksa. Seperti itu. Apa yang Allah kehendaki ya begitulah yang akan mereka rasakan. Nggak bisa nangis pun nggak bisa sampai mereka menahan. Mau nangis tuh nggak bisa nyesek, ya nyesek dada mereka. Malidh zalimina min hamim wala syafi'in yuta. Ya tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu teman setia. Nah, teman setianya sudah nggak ada lagi. Dulu di dunia itu banyak sahabatnya. Ya dulu di dunia itu banyak kekasihnya. Ya, banyak orang-orang yang menolong dirinya akan tapi nanti wa malidz zalimina min hamim. Ya, tidak ada lagi namanya bagi orang-orang zalim itu teman setia wala syafi'in dan tidak ada pemberi syafaat yang diterima syafaatnya. Tidak ada. Ya orang-orang zalim, ya orang-orang kafir. Ya begitulah ya keadaan mereka. Nah, kemudian nanti bagaimana keadaan mereka ketika mereka itu berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah jelaskan itu dalam Al-Qur'an, yakni surat Ibrahim ayat 48 sampai dengan 50. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazu lillahil wahidil qahhar." Ya, pada hari di mana Allah mengganti bumi dengan bumi yang lainnya pun demikian langit-langit, dan pada saat itulah manusia barozu ya akan bangkit ya lillahil wahidil qahhar menuju Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa. Wa taral mujrimina yauma idzin muqarranina fil asfad. Nah, ini Pak. Ya, keadaan mereka itu ketika mereka akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, wa taral mujrimin, dan engkau akan melihat wahai Muhammad orang-orang yang berdosa muqarranina akan diikat fil asfad dalam belenggu. Ya, dikatakan ulama ahlu tafsir ya seperti misalnya dikatakan oleh Imam Tabari itu mengatakan ini muqranatan aidihim wa arjulihim ila riqabihim bil asfad. Ya, tangan dan kaki mereka itu dibelenggu ya, kemudian tangan dan kaki mereka itu ditempelkan ya ke riqabihim ya ke leher mereka, kemudian dibelenggu. Ya begitu keadaan mereka. Ya muqarranina fil asfad itu belenggu. Ya diikat tangan dan kaki mereka kemudian ditempelkan di leher mereka. Ya bayangkan begitu mengerikannya keadaan mereka diikat. Ya, kemudian sarabiluhum min qatiran. Pakaian mereka seperti apa pakaian mereka? Sarabiluhum min qatiran. Ya, pakaian mereka itu dari cairan aspal. Ya, dari sesuatu yang sangat-sangat panas, ya dari timah panas. Pakaian mereka wataksha wujuhahumun nar, dan wajah-wajah mereka itu diliputi oleh api neraka. Begitu mereka
itu akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala kemudian dicampakkan ya ke dalam api neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari keadaan-keadaan seperti ini. Nah, barulah ya kemudian Allah Subhanahu wa taala misalnya ya dalam ayat yang lainnya itu menyebutkan ya keadaan mereka yang lainnya itu dalam surat Al-Furqan ya ayat ke-27 dan ke-28 di mana Allah Subhanahu wa taala itu berfirman wa yauma ya'addu dzalimu ala yadayhi wa yauma ya'addu dzalimu ala yadayhi ya hari di mana orang-orang zalim itu menggigit dua tangannya, dua jarinya dia gigit. Ya, dia gigit dua jarinya, yaqulu ya laitani takhadtum ar-rasuli sabila. Ya celaka kami seandainya kami dahulu itu mengambil jalan bersama Rasul. Ya mereka menyesal. Ya, ini penyesalan mereka saat menggigit dua jari, dia enggak bisa apa-apa lagi, Pak. Sudah enggak bisa lagi mengikuti Rasul. Ya, mereka mengatakan demikian, ya wailata, ya celaka kami. Laitani lam attakhid fulanan khalila. Kenapa kami ya tidak menjadikan kenapa seandainya kami tidak menjadikan teman-teman kami itu sebagai kekasih? Maksudnya siapa? Ya orang-orang yang bersama mereka menyembah berhala-berhala. Ya seandainya di dunia saya tidak berteman dengan orang-orang seperti itu. Kenapa saya harus berteman dengan orang seperti ini yang tidak akan memberikan manfaat bagi saya ketika dalam keadaan seperti ini? Laqad adallani anidz dzikri. Mereka lah yang telah menyesatkan kami. Ya, mereka lah yang telah menghalang-halangi kami dari Al-Qur'an ba'da idz ja'ani. Ya setelah Al-Qur'an itu datang kepada kami. Wa kana syaitanul insani khadula. Sungguh benar-benar syaitan itu merupakan pengkhianat manusia. Ya mereka sadar. Ya semua ya manusia pada saat itu sadar bahwasanya apa yang ada di sekitar mereka itu tidak sama sekali dapat memberikan manfaat kepada mereka. Ya barulah ya saat itu mereka tersadar ya mereka mengetahui bahwasanya percuma. Ya berputus asa. Ya mereka berputus asa tapi putus asa itu sudah tidak ada lagi Pak pada hari kiamat. Wa yauma taqumus saatu yublisul mujrimun. Ya pada hari kiamat itulah ya orang-orang yang kafir itu terdiam. Iblis itu terdiam kenapa? Karena dia putus asa sudah enggak bisa berbuat apa-apa lagi. Hanya menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada mereka. Ya jadi itulah ini beberapa keadaan mereka yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sehingga nanti akhirnya itu mereka berharap ya agar mereka itu disamakan saja dengan bumi atau menjadi debu saja. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma idzin yawaddul ladzina kafaru wa asaw rasula law tusawwa bihimul ard. Ya, pada hari itulah di mana orang-orang kafir dan orang-orang yang senantiasa yang mendustakan Rasul itu berharap agar mereka itu disamaratakan saja dengan bumi. Ya dalam ayat yang lainnya dalam surat An-Naba wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ya orang-orang kafir itu berkata seandainya aku ini menjadi sebuah debu. Ya karena mereka sudah enggak bisa apa-apa lagi, angan-angannya saja. Ya, untuk bisa apa? Selamat ya, semoga saya jadi debu tapi enggak jadi debu. Ya begitulah ya keadaan mereka. Kemudian ya yang selanjutnya ya bagaimana ya mereka akan mendapati bahwasanya amal-amal mereka itu akan musnah. Ya tidak ada manfaatnya sama sekali. Dan kita perlu ketahui bahwasanya orang-orang kafir ini memiliki dua bentuk amalan. Ya memiliki dua bentuk amalan. Amalan yang pertama huwa tughyanun wa bagyun wa ifsadun fil ardi. Yang pertama adalah amalan mereka yang berupa kedurhakaan. Ya kemudian permusuhan dengan orang-orang muslim, dengan orang-orang mukmin, wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Ya, itu keadaan mereka. Itu Pak dari zaman awal sampai akhir hari kiamat seperti itu. Tidaklah mereka dendam, melainkan karena mereka itu beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya orang-orang kafir itu enggak senang, Pak. Ya melihat kita tuh enggak senang. Ya karena apa? Karena kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti Rasulullah Subhanahu wa taala. Ya siapa saja yang taat kepada Allah dan senantiasa
mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, orang kafir itu tidak akan senang. Itu sifat mereka. Ya, disebutkan di sini amalan mereka itu seperti itu. Ya, permusuhan mereka itu begitu sangat besar ya dengan orang-orang beriman. Makanya ketika kita itu beramal, ketika kita menjalankan agama Islam itu dengan benar, maka jangan harap kita tidak memiliki musuh. Ya pasti ya ini ada musuh kita, terutama orang-orang kafir. Mereka tidak senang sekali melihat orang-orang yang taat. Mereka senang itu melihat orang-orang Islam itu yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang durhaka kepada Rasulnya. Itu yang mereka inginkan. Ya, itu amal-amalan orang-orang kafir. Bagaimana permusuhan mereka itu dengan ini orang-orang Islam, wa ifsadun fil ardi, dan bagaimana mereka itu berbuat kerusakan di muka bumi. Dan kerusakan yang paling besar yang mereka lakukan di muka bumi itu apa, Pak? Melakukan kesyirikan. Ya, mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sembahan-sembahan yang lainnya. Ini kerusakan di muka bumi yang mereka lakukan. Nah, orang-orang kafir itu mengetahui, Pak, amal-amalan ini itu sia-sia, ya. Sudah mereka mengetahuinya sebelum mereka itu meninggal dunia. Ya akan sia-sia. Ini amalan-amalan tersebut tidak bisa mereka mengharapkan kebaikan dari amalan-amalan tersebut. Apalagi ketika nanti mereka dapati amalan tersebut. Ya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak berharap ya ada kebaikan dari amalan-amalan itu. Tapi apa yang mereka harapkan? Nah, ini bentuk amalan orang-orang kafir yang kedua itu adalah a'malun yadhunnuna annaha tughni anhum minallahi syai'a. Ada amalan-amalan yang mereka itu harapkan. Ya, dengan amalan tersebut Allah itu memberikan ya keringanan ya ini kepada mereka, seperti kasedekah, ya seperti sedekah yang mereka keluarkan. Ya wal itaq, dan ada orang-orang dulu misalnya yang telah memerdekakan budaknya misalnya. Ya kemudian wasilatul arham, ya di mana orang-orang kafir ini pun menyambung tali silaturahminya. Wal infaq fi subulil khair, dan infak yang dia keluarkan di jalan-jalan kebaikan. Ya seperti membangun yayasan misalnya, ya untuk anak-anak yatim misalnya. Ada orang-orang kafir melakukan hal tersebut misalnya. Ya atau membangun rumah-rumah untuk orang-orang tua. Ya ini misalnya mereka membangun sekolah-sekolah. Ya ini misalnya. Nah ini semua infak fi subulil khair yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Akan tapi apa? Akan tapi ini semua tidak ada manfaatnya sama sekali. Allah memberikan permisalan. Ya kalau tadi amalan-amalan yang buruk yang mereka lakukan seperti permusuhan mereka kepada orang-orang beriman, ya bagaimana durhakanya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, itu Allah serupakan dengan apa? Ini kita sebutkan ayatnya terlebih dahulu, surat An-Nur ayat 40. Ya misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Au kadzulumatin fi bahrin lujjin yaghshahu maujun min fawqihi sahab. Dzulumatun ba'duha fawqa ba'din." Ini amalan-amalan mereka yang buruk itu diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti kegelapan. Ya, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala mengatakan keadaan mereka itu seperti keadaan manusia yang berada di dalam dasar laut, fi bahrin lujjin. Ya berada dalam dasar laut, yakshahu maujun. Ya, kemudian laut ini bergelombang, yakni berombak. Ya terus menerus dia berombak di dasar laut, kemudian dia berombak, yakshahu yakni maujun min fawqihi mauj. Di atasnya ada lagi ombak. Jadi terus menerus ombak itu ada di atas ombak tersebut, di atas laut tersebut as-sahab, awan yang gelap, Pak. Itu keadaan mereka. Kemudian dikatakan inilah kegelapan, ya di atas kegelapan idza akhraja yadahu lam yakat yaraha. Ya, seandainya dia seperti ini, tangannya itu di hadapannya di dalam laut tersebut, dia tidak bisa melihat tangannya. Sama sekali dia tidak bisa melihat tangannya. Karena apa? Keadaan yang begitu sangat gelap. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Ya barang siapa yang Allah tidak jadikan cahaya, maka tidak ada baginya cahaya. Ya enggak ada sama sekali. Oleh karena itulah, maka benarlah yang dikatakan oleh Luqman, inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya syirik itu merupakan zulmun azim, kezaliman yang besar, itu kegelapan nanti di hari kiamat. Menjadi kegelapan. Enggak bisa diharapkan. Nah, tadi ya yang kedua tadi amalan-amalan baik mereka. Ya.
Bagaimana keadaan amal baik mereka? Itu diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala pertama seperti fata morgana, Pak. Ya, pertama seperti fata morgana, hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat An-Nur, yakni ayat 39, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina kafaru a'maluhum kasarab." Ya, orang-orang kafir itu amal-amal mereka itu seperti sarab. Ya, fata morgana, biki atin yahsabuhumudz dham'anu ma'an. Ya, fata morgana di tanah yang datar yang diduga oleh orang-orang yang haus itu adalah air. Hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a. Ya, sampai ketika mereka datang, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Ya, ternyata bukan air. Ya, begitulah keadaan orang-orang kafir. Ya, mereka melihat semua amal-amal kebaikan mereka. Mereka berharap itu bisa bermanfaat kepada mereka. Akan tapi, apa yang mereka dapati? Wa wajadallaha indahu. Allah yang dapati di hadapan mereka. Fawaffahu hisabahu. Maka Allah menyempurnakan hisabnya. Wallahu sari'ul hisab. Allah sangat cepat perhitungannya. Enggak ada dapat apa-apa dari amalan tersebut seperti fata morgana. Mereka berharap, mereka datangi, ternyata Allah ya di hadapan mereka. Tidak dapat sama sekali manfaat dari amal mereka. Ya, kemudian Allah serupakan juga, Pak, amal-amalan mereka ini seperti angin yang kencang. Ya, hal ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 117. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mathalu ma yunfiquna fi hadhil hayatid dunya." Ya, permisalan infak, yakni orang-orang kafir dalam kehidupan di dunia ini, kamatsali rihin fiha sirrun. Ya, seperti angin yang di dalam angin tersebut ada hawa yang sangat-sangat dingin, asabat hartha qaumin, yang menimpa tanaman suatu kaum, zalamu anfusahum, suatu kaum yang menzalimi diri mereka sendiri, fa ahlakathu, maka angin itu menghabiskan tanaman-tanaman tersebut. Wa ma zalamahumullah walakin anfusahum yadzlimun. Allah tidak zalim, tapi mereka lah yang telah menzalimi diri mereka sendiri. Ya, jadi amalan-amalan mereka inilah yang nanti akan menghancurkan mereka sendiri. Ya, karena apa, Pak? Ya, karena beda sudah hukumnya di dunia sama hukumnya di akhirat. Ya, beda. Ya, kalau di dunia mereka beramal seperti ini, maka Allah balas. Ya, Allah balas. Ya, Allah beri lagi mereka rizki. Ya, jangan kira Allah tidak membalas. Ya, mereka di dunia bisa jadi ya mereka bersedekah, dengan sedekah tersebut mereka sembuh penyakitnya. Itu di dunia, Pak. Ya, jadi ada manfaatnya, Allah beri. Ya, sudah Allah sempurnakan ya hisabnya Allah Subhanahu wa taala di dunia bagi orang-orang kafir. Tapi ketika mereka dapati amalan-amalan mereka di akhirat, entar dulu. Ya, akhirat ini sudah beda hukumnya dengan di bumi. Ya, kalau di akhirat itu yang ada hanya iman dan kufur. Ketika kalian bangun, ya amalan-amalan kalian di atas kekufuran, entar dulu. Ya, beda. Enggak ada lagi balasan di dunia seperti di dunia. Di dunia Allah Subhanahu wa taala berikan dia semuanya. Mereka berbuat kebaikan, maka banyak orang-orang yang memberikan apresiasi kepada dirinya. Banyak orang-orang yang memuji orang tersebut. Itulah balasan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir di dunia. Akan tapi di akhirat enggak ada. Ya, seperti angin kencang nanti malah. Didapati amalan mereka itu akan menghancurkan mereka sendiri. Sebagaimana angin yang akan menghancurkan ya tanaman suatu kaum yang menzalimi diri mereka sendiri. Ya, kemudian juga Allah serupakan ya amalan-amalan orang kafir itu seperti ar-ramad. Ya, seperti debu. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang dalam surat Ibrahim ayat ke-18, "Matsalul ladzina kafaru bi rabbihim." Ya, permisalan orang-orang yang kufur ya kepada Rabb mereka, a'maluhum karamadin. Ya, amal-amal mereka itu seperti abu, istaddat bihirrih, ya, yang pada saat itu datang angin yang sangat kencang, fi yaumin asifin. Ya, pada hari di mana angin kencang itu datang, la yaqdiruna mimma kasabu ala syai'in, dan mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat sedikit pun. Zalika huwadh dhalalul ba'id. Itulah kesesatan yang sangat jauh.
Ya, jadi seperti abu yang bertebangan. Ya, dalam ayat yang lainnya Allah mengatakan wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Ya, kami datangkan semua amalan-amalan mereka itu kami perlihatkan. Ya, kemudian kami jadikan ya debu yang berterbangan. Ya. Kami jadikan debu yang berterbangan. Di sini letak keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Siapa bilang Allah tidak adil? Malah di sini letak keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, tidak dihilangkan loh Pak amalannya, Pak. Tapi ditampakkan, ini sudah diberi di dunia sudah. Ya, balasan-balasan di dunia itu sudah Allah Subhanahu wa taala berikan, akan tapi Allah tidak hilangkan. Amalan tersebut ditampakkan kepada mereka. Ini bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi karena akhirat tadi yang saya katakan, ya beda hukumnya seperti di dunia, ya karena amalan-amalan semua yang tidak dibangun di atas keimanan, maka Allah jadikan debu yang berterbangan sama sekali nggak ada yang bisa menempel Pak di mizan. Ya, makanya dia berterbangan, dijadikan dia berterbangan. Ya, kalau masih ada yang menempel itu masih ada beratnya. Ini nggak ada sama sekali. Ya, didatangkan mereka berharap. Ya, atas amal-amalan kebaikan tersebut, tapi Allah jadikan haba'an mansura. Ya, Allah jadikan seperti debu yang berterbangan. Itulah ya amalan-amalan orang kafir yang tidak sama sekali dia dapati, yakni manfaatnya pada hari kiamat kelak. Ya. Siapa mereka? Nah, ini kan pertanyaannya, siapakah orang-orang kafir tersebut yang dia dapati amalan-amalan mereka ini seperti ini debu yang berterbangan, yang mereka mendapati amalan mereka sebagaimana fata morgana. Maka Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan di sini, ya disebutkan di sini innama yani kana al-yahudu wan nasara minal akhsarina a'mala. Jadi orang-orang yang rugi amalannya adalah orang-orang Yahudi ini dan Nasrani sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-Kahfi ayat terakhir, ya dalam surah Al-Kahfi 102 sampai 105, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Maukah engkau wahai Muhammad, aku kabarkan tentang orang-orang yang sia-sia, rugi amalannya, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu orang-orang yang sia-sia amalan mereka di kehidupan dunia ini dan mereka mengira bahwasanya mereka telah melakukan hal yang paling baik. Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih. Itulah orang-orang yang kufur, ingkar kepada Allah dan ingkar kepada perjumpaan dengannya, fahabitat a'maluhum, maka musnahlah segala amalan-amalan mereka, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, dan kami tidak tegakkan timbangan kepada mereka. Karena apa, Pak? Enggak ada lagi. Apa yang mau ditimbang? Enggak ada. Ya, habis. Yani amalan mereka dzalika jazaohum jahannam. Demikianlah balasan mereka adalah api jahannam bima kafaru, disebabkan karena kekufuran mereka, wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Dan ketika di dunia mereka menjadikan ayat-ayat kami dan rasul-rasul kami sebagai bahan yani olok-olokan. Ya, segala sesuatu ya di akhirat itu apabila tidak dibangun di atas keislaman, maka semuanya akan sia-sia. Maka beruntunglah kita. Ya, yang telah Allah jadikan sebagai orang Islam, yaitu modal besar. Ya, Islam ini modal besar ya untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Islam kita lah, karena iman kita lah yang menjadikan amalan yang sedikit itu bisa bermanfaat. Yani bagi kita. Innar rajula la yatakallamu yani bikalamin min ridwanillah. Innar rajula yatakallamu bikalamin ridwanillah. Sungguhnya seorang itu nanti akan mengucapkan suatu perkataan yang mana perkataan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. La yulqi laha balan. Padahal orang ini tidak sadar Pak akan ucapan yang enggak tahu, dia tidak memperdulikan ucapannya tersebut. Apa dikatakan Allah? Yarfa'uhullahu bihi darajat. Ya, Allah angkat dia dengan ucapan tersebut, satu ucapan ini Pak. Ya, yang menjadikan Allah itu ridha, maka Allah angkat dia ya dengan ucapan tersebut itu beberapa derajat. Karena apa, Pak? Karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Allah ingatkan kita, wa may yattaqi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka Allah tidak sama sekali akan terima ya agamanya, dan dia nanti di akhirat akan menjadi orang-orang yang merugi. Adapun orang yang sudah masuk ke dalam Islam, maka dia tidak sama sekali akan dirugikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan ada manfaat.
amalan yang dia lakukan karena keimanannya itulah model ya kita, ya makanya kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa ya menetapkan kita di dalam keislaman, ya kemudian Allah wafatkan kita yang di atas keislaman tersebut. Ya kemudian keadaan yang ketiga itu kita akan sebutkan mukhasamatu ahlin nar, ya pertikaian ahli neraka. Ya pertikaian ahli neraka. Nah, ini yang terjadi Pak nanti, ya. Jadi ketika mereka semua itu sudah digiring ya untuk menuju api neraka, nah disitulah mereka mulai bertikai. Al-akhillau yauma idzin, yani ba'dhum li ba'din adu illal muttaqin. Ya. Para teman, para sahabat, para kekasih itu pada hari itu sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya itu menjadi musuh. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Ya, segala persahabatan, segala pertemanan tidak dibangun di atas keimanan itu akan sia-sia. Nanti akan jadi permusuhan dia. Ya, sekarang kita lihat ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala yakni mengisahkan ya kisah orang yang menyembah dan zat yang disembah. Nah, di sini Allah kisahkan pertikaian yakni orang yang menyembah berhala dan bagaimana nanti berhala itu bertikai juga dengan orang yang menyembah. Di sini Allah Subhanahu wa taala misalnya contohkan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 91 sampai 99 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa burrizatil jahimu lil ghawin." Ya ketika api neraka ini didekatkan, ini belum masuk Pak ya. Belum masuk api neraka. Ketika ini jahanam itu didekatkan bagi orang-orang yang sesat lil ghawin wa qila lahum aina ma kuntum ta'budun. Dikatakan kepada orang-orang sesat tersebut yang telah menyembah berhala tersebut, kemana? Ya, yang telah engkau sembah ketika di dunia min dunillah selain Allah. Mana yang engkau sembah selain Allah itu kemana saat ini? Ya, kemudian dikatakan hal yang surunakum, yakni au yantasirun. Apakah mereka mampu menolong engkau? Apakah mereka mampu menolong diri mereka sendiri? Atau mereka mampu menolong diri mereka sendiri? Fakubakibu fiha hum wal ghawun. Maka mereka nanti ini akan dimasukkan, ya dilemparkan ya ke dalam api neraka beserta yakni penyembah-penyembahnya wa junudu iblis ajmaun. Wa junudu iblis ini ajmaun, dan semua bala tentara iblis itu akan dimasukkan ke dalam api neraka. Qalu wa hum fiha yahtasimun. Ya maka mereka berkata dan mereka sudah berada di dalam api neraka. Nah sekarang sudah dilemparkan ke dalam api neraka wa hum yahtasimun, dan di dalam api neraka itulah mereka bertengkar. Tallahi in kunna lafi dhalalim mubin. Demi Allah dahulu kami di dunia berada dalam kesesatan yang nyata. Ittusawwikum birabbil alamin. Ini orang yang menyembah berhala ini mengatakan kepada berhala-berhala mereka, itu orang-orang yang mereka sembah itu, dahulu sungguh kami berada dalam kesesatan yang nyata. Karena apa? Karena kami telah menyamakan kalian itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kami sekutukan ini Allah itu dengan kalian. Wa ma adallana wa qalu wa ma adallana illal mujrimun. Dan tidaklah orang-orang menyesatkan kami melainkan orang-orang yang berbuat dosa. Ya, itu mereka bertikai mereka. Ya, sempat, Pak. Ya, bayangkan sudah masuk api neraka itu mereka bertikai. Ya, dalam ayat yang lainnya misalnya Allah Subhanahu wa taala ini berfirman, ya mengisahkan bagaimana ya nanti malaikat itu ditanya juga, Pak. Malaikat itu nanti akan ditanya. Yauma yahsyuruhum jami'an. Ya ketika pada hari kami mengumpulkan semua makhluk, tsumma yaqulu lil malaikah. Kemudian Allah itu berkata ya kepada malaikat, ahaula iyyakum kanu ya'budun. Apakah orang-orang ini yang dahulu yakni menyembahmu? Nah, dikatakan kepada malaikat, apakah orang-orang ini dulu yang menyembahmu? Apa yang dijawab oleh malaikat? yakni qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim. Maha suci engkau ya Allah, engkaulah penolong kami, bukan mereka yang menolong kami. Bal kanu ya'budunal jin, akan tapi mereka telah menyembah jin. Aktsaruhum bihim mu'minun, kebanyakan di antara mereka orang-orang yang beriman kepada jin tersebut, bukan beriman kepadamu. Nabi Isa juga ditanya, Pak. Ya karena apa? Karena ada orang-orang yang menyembah Nabi Isa. Ya,
Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Isa, "Wa idz qala Allahu ya Isa bin Maryam anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah." Ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Isa ibni Maryam, "Apakah engkau mengatakan kepada manusia, memerintahkan kepada manusia, yakni sembahlah aku, jadikanlah aku dan ibuku itu sembahan selain Allah?" Bayangkan, ini di hadapan siapa, Pak? Di hadapan orang-orang yang menyembah Isa. Apa yang dikatakan Isa? Qala subhanaka, berlepas diri. Malaikat tadi sudah berlepas diri, sekarang Isa berlepas diri. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaqqin. Ya maha suci Engkau ya Allah, bagaimana mungkin aku mengatakan apa yang bukan milikku? Tidak berhak aku mengatakan hal tersebut. In kuntu qultuhu faqad alimta. Ya seandainya aku mengatakan, Engkau sudah mengetahuinya ya Allah. Ya Allah, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui apa yang ada dalam hatiku, aku tidak mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Innaka anta allamul ghuyub. Sesungguhnya Engkau ya Allah Maha mengetahui segala yang gaib. Ma qultu lahum illa ma amartani bih. Aku tidak mengatakan kepada mereka kecuali apa yang Engkau perintahkan kepadaku. Wah, bingung lagi tuh. Ya Allah, sembahan saya tidak bisa menolong saya berlepas diri. Istabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u. Ya ketika orang-orang yang diikuti, orang-orang yang disembah berlepas diri dari orang-orang yang menyembah. Ya enggak ada lagi yang bisa diharapkan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana yang kedua, ya, bagaimana pertengkaran ya orang-orang para pengikut itu dengan para pemimpin mereka. Maksudnya pemimpin agama, pemuka agama mereka. Ya, itu bagaimana keadaan mereka bertikai ya dengan pemuka agama mereka. Jadi orang yang mengikuti misalnya dari Yahudi itu nanti akan berselisih dengan ulama-ulama mereka, ya pengikut Nasrani itu nanti akan bertengkar dengan para ulama mereka. Ya, hal ini ya bisa kita lihat ya dalam ayat atau dalam surat As-Saffat ayat 19 sampai ayat ketiga 35. Ya, cuman saya tidak akan bacakan semuanya. Yaitu di sini dikatakan di sini ya uhsurul ladzina zalamu azwajahum wa ma kanu ya'budun. Ya kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman-teman sejawatnya dan orang-orang yang dia sembah. Dan semua yang mereka sembah min dunillah, yang mereka sembah selain Allah, fahduhum ila siratil jahim, maka giring dia ke sirat al-jahim, maka giring dia ke api neraka. Waqifuhum, tahanlah mereka sebelum dimasukkan tuh disuruh tahan. Ini sebelum masuk disuruh tahan, innahum mas'ulun. Ya karena mereka akan ditanya. Kemudian dikatakan malakum la tanasarun, kenapa kalian tidak saling tolong menolong? Ya, kenapa kalian tidak saling tolong menolong? Bal humul yauma mustaslimun, akan tapi mereka hanya bisa berserah diri, Pak. Ya. Berserah diri. Wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalun. Sebagian mereka itu melirik kepada sebagian yang lainnya, kemudian mereka berbantah-bantahan. Apa mereka katakan? Qalu innakum kuntum ta'tunana anil yamin. Ya, engkau ini yang mengatakan perbuatan zalim itu perbuatan baik. Ya maksudnya kenapa? Oh, engkau yang datang dari kami itu dari arah kanan. Maksudnya apa, Pak? Kezaliman itu dikatakan kebaikan. Ya seolah-olah di golongan kanan. Oh, engkau yang menjadikan kami kezaliman ini merupakan perbuatan baik. Ini orang yang menyeru kami untuk melakukan hal yang sudah kami lakukan sehingga kami mendapatkan ini balasan seperti ini. Qalu bal lam takunu mu'minin. Apa dijawab? Ya, orang-orang tersebut membalas apa? Oh, bukan kami, tapi memang engkau yang tidak mau beriman. Dasarnya memang kalian tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana lana 'alaikum min sultan. Ya kami ini tidak memiliki kuasa atas dirimu. Bal kuntum qauman taghin, akan tapi engkaulah orang-orang yang telah melampaui batas. Fa haqqa 'alaina qaulu rabbina, maka sudah pantas kita mendapatkan keputusan Tuhan kita. Inna ladza'ikun, sesungguhnya pasti kita akan merasakan azab Allah Subhanahu wa taala. Fa awainakum inna kunna ghawin,
kami telah menyesatkan engkau dan sungguhnya kami memang benar-benar orang yang sesat. Fa innahum yauma idzin fil adzabi mustarikun. Ya pada hari itu mereka itu berada dalam azab yang sama. Ini pertikaian mereka. Ya. Bayangkan, ya enggak ada lagi ampunan. Ya. Nah, ketika banyak pertikaian itu terjadi, ya nanti ada juga namanya manusia itu bertikai dengan anggota tubuhnya. Ketika anggota tubuhnya itu bersaksi, ya terakhir itu semuanya akan terdiam, Pak. Semuanya akan terdiam ketika mereka itu mendengar yakni khutbahnya iblis. Ya, mereka akan terdiam. Semua mereka itu sudah saling bertikai ini kan. Kemudian iblis pun berpidato, Pak. Oh, berkhutbah nih iblis itu di neraka jahanam biar enggak terlalu ribut mungkin. Ya di api neraka itu iblis ini sudahlah. Saya yang akan berpidato. Dia yang akan berpidato. Nah, pidato inilah yang akan menjadikan semua mereka itu merasa tersadar, kemudian mereka itu terdiam sama sekali ketika iblis itu berpidato. Apa? Yang pidatonya iblis atau khutbahnya iblis ini bisa dilihat ya dalam surat Ibrahim, yakni ayat ke-22. Pidatonya iblis ini bisa dilihat dalam surat Ibrahim ayat ke-22 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala syaitan lamma qudiyal amru. Maka syaitan itu nanti akan berkata ketika semua itu sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa'adakum wa'dal haqq. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar. Apa, Pak? Janji yang benar di sini surga dan neraka. Ini janjinya Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa'adakum wa'dal haqq. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian itu janji yang benar. Ya kalian ini sudah dikatakan sama Rasul kalian ada surga, ada neraka, mesti kalian enggak percaya. Ini syaitan sekarang nih nyebutkan itu dulu. Ya, inilah janji Allah Subhanahu wa taala yang benar, wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Dan kami juga menjanjikan kalian. Tapi kami ingkari janji tersebut. Ya kami ingkari janji tersebut. Ini iblis nih yang berkata seperti itu. Wa ma kana li 'alaikum min sultan. Ya kami tidak memiliki kuasa atas diri kalian. Illa anda autukum fastajabtum li. Melainkan kami hanya menyeru kalian saja kok. Ayo ikut saya. Fastajabtum li. Kamu menerima panggilanku, enggak saya paksa. Saya enggak memiliki kekuatan. Nah ini ingat Pak. Syaitan itu sama sekali enggak memiliki kekuatan. Ya, untuk apa? Untuk membawa kita enggak ada sama sekali. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu sangat-sangat lemah. Tapi karena apa? Karena manusia ini senang mengikuti hawa nafsunya. Ya. Coba bayangkan seruan itu ada iya. Tapi bisa kita seruan syaitan. Manusia itu lebih sanggup seperti itu. Cuman apa? Enggak dikatakan demikian. Fastajabtum li. Tapi engkau yang menerima panggilan kami. Fala talumuni walumu anfusakum katanya. Maka jangan cerca diriku, cercalah diri kalian. Jangan engkau cerca kami, cercalah diri kalian. Kalian sendiri yang mau menerima seruanku, kami hanya mengajak kalian yang menerima ajakan tersebut. Ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihi. Ya, aku ini tidak bisa menyelamatkan kalian dan kalian pun tidak bisa menyelamatkan saya. Inni kafartu bima asraktumuni. Sesungguhnya aku ingkar terhadap kesyirikan yang telah engkau lakukan kepada aku min qablu. Ya, dari sejak dahulu. Innadh dhalimina lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang zalim bagi mereka azab yang pedih. Bayangkan iblis ini Pak ngomong seperti neraka. Sudah diam. Dia enggak bisa ngomong apa-apa lagi. Diam mereka. Sudah enggak ada lagi pertikaian. Apa yang terjadi? Semuanya Allah Subhanahu wa taala masukkan mereka ke dalam api jahanam, tidak sedikit pun ada yang dilebihkan. Ya meskipun ya sebagian mereka ada menginginkan bahwasanya berharap bahwasanya pengikut yang mengajak mereka itu mendapatkan azab yang lebih pedih dari mereka, tapi tidak dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sama ya, karena kalian semua yang sudah diputuskan untuk masuk ke dalam api neraka, maka masuklah semuanya ke dalam api neraka. Ya, itulah
ya keadaan-keadaan orang-orang kafir ketika hari kiamat kelak. Inilah ya sedikit yang bisa kami sampaikan ya pada kesempatan kali ini. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Yani akhirul kalam kami ucapkan, kita tutup yani majelis kita ini dengan mengucapkan doa kafaratul majelis. Yani subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.